Asnam yang sangat saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang pagi menjelang siang ini kita semua diberi kenikmatan sehat, selamat, sehingga bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini guru minta ya semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Ini guru mengucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu guru yang sudah mempersiapkan untuk terlaksananya acara Isra Mi'raj pada hari ini. Dan juga kepada anak-anak semua yang sudah siap semua ya untuk mengikuti acara ini. Tolong ikuti semuanya dengan baik ya. Dengarkan nanti uraian hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Mahin Anas Ramadona SPDI. Silahkan disimak ya, diingat-ingat, diambil yang bagus-bagus ya, dan tolong dilaksanakan. Karena hanya sekedar sedikit ya, kalau Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hijrah, apa adalah perjalanan. Ini perjalanan dari mana anak? Ya, nanti sama Pak Anas biar dijelaskan lebih jelas tadi ya. Hanya Isra Mi'raj itu yang terpenting adalah perintah untuk melaksanakan sholat ya Pak Anas itu. Jadi seperti pertama kali Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah perintah sholat yang langsung dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Itu nanti diceritakan sama Pak Anas, sholat yang 5 waktu itu awalnya dari berapa sholat ya Pak Anas, itu sampai Nabi Muhammad itu benar-benar sayang kepada umatnya. Jadi kamu yang sehari semalam hanya diperintah sholat 5 kali yang wajib. Tolong ya anak-anak nanti didengarkan, dilaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Anas. Kiranya hanya ini yang guru sampaikan. Selamat mengikuti. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari Isra Mi'raj ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anakku yang berbahagia juga, untuk acara yang keempat yakni acara inti uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahin Anas Ramadona SPDI ya. Tidak apa-apa ya, kita doakan mudah-mudahan menjadi Kiai Haji ya. Kepada beliau Bapak atau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahin Anas Ramadona dipersilakan monggo. Amin ya. Doa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Universitas, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Rawaeng serta staf karyawan yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan sedikit ya beberapa poin mengenai Isra Mi'raj. Halo? Ya, bisa memperhatikan Pak Guru? Ya, Pak Guru akan menyampaikan apa tadi? Menyampaikan apa? Isra Mi'raj. Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Ada yang tahu artinya Isra itu apa? Bukan nama anak ya. Iya, bukan nabi ya. Nanti Pak Guru jelaskan. Yang pertama Pak Guru akan sampaikan terlebih dahulu Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di mana? Ada di Palestina. Ya, nanti Pak Guru akan berikan gambarannya di proyektor. Pak Guru akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Jadi yang namanya Isra Mi'raj adalah sebuah mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ya, pada waktu itu Nabi Muhammad itu, ini Pak Guru belum cerita tentang Isra Mi'raj. Ini setelah dulu ya. Setelah Isra Mi'raj itu Nabi menyampaikan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad telah pergi ke masjid mana tadi? Masjid Baitul Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian setelah di Palestina, Nabi naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itu banyak yang tidak percaya. Siapa orang-orang yang tidak percaya? Mereka adalah kaum kafir Quraisy. Ya, kita percaya apa tidak? Percaya, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, Pak Guru kembali lagi ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Yang pertama yang Pak Guru sampaikan adalah mengenai Isra. Isra itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad ke Baitul Aqsa. Ini ya. Jadi dari Mekah ke mana? Ke Baitul Aqsa. Mekah ke Baitul Aqsa yang ada di Palestina. Tahu Palestina? Mana? Ya, kalau di sana itu petanya tertulis di Yerusalem. Ya. Ya. Itu ada di sana. Selama berapa hari? Tidak ada satu hari. Ya. Nabi Muhammad itu naik apa? Naik apa? Ada yang tahu? Naik buruk. Tahu buruk? Buruk itu diibaratkan seperti keledai tapi lebih besar, seperti kuda tapi lebih kecil. Jadi ukurannya di antara keledai dan kuda. Memiliki sayap di pahanya. Itulah gambaran buruk. Waktunya itu sekejap lebih cepat daripada kilatan petir. Sangat-sangat cepat. Ya. Sangat-sangat cepat. Itu yang namanya buruk. Ya. Setelah Nabi Muhammad itu naik buruk kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad di sana tahu mengimami sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke mana? Ke mana? Ke mana? Baitul Aqsa. Itu sudah sampai ke Baitul Aqsa.
sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha siapa Pak? Sidratul Muntaha itu adalah tempat bisa dikatakan bersemayamnya Allah, atau tempatnya Allah, singgasananya Allah di Arsy, ya. Sidratul Muntaha di mana Pak? Itu di atasnya langit ketujuh. Ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Di atasnya langit ketujuh namanya Sidratul Muntaha. Ya, nanti kalau belajar dan ngaji tentang agama Islam kalian akan paham. Kemudian di sana itu Nabi Muhammad ngapain naik ke atas? Ada yang tahu? Bertemu dengan Allah secara langsung yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi Nabi Muhammad itu menerima perintah langsung, ya, menerima perintah untuk sholat. Awal mula Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat berapa kali sehari? 50 kali. Dulu itu 50 kali, ya. Iya, 50 kali. Setelah turun, setelah ia akan turun kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad, umatku saja yang orangnya tinggi besar, umurnya sampai ratusan tahun tidak akan kuat sehari 50 kali. Kok umatmu yang, mohon maaf, bisa dikatakan badannya tidak lebih besar dari umatku, umurnya saja tidak akan lebih panjang daripada umatku, kok berani-beraninya sholat selama 50 kali sehari. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke atas, bertemu lagi dengan Allah, minta keringanan, jangan 50 lah, dikurangi, minta dikurangi sampai akhirnya 10 kali. 10 kali bertemu lagi dengan salah satu nabi. Kemudian dinasihati lagi 10, apa tidak terlalu banyak. Dialognya sama, umatku saja yang tinggi besar itu tidak kuat kalau beribadah sebegitu banyaknya. Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah yang akhirnya sampai 5 kali. 5 kali dalam satu hari, yang kita kenal dengan sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Itu perintah langsung sholat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu adalah poin. Pak Guru melanjutkan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang akan Pak Guru sampaikan pertama adalah dalil, ya. Ini kenapa tadi Pak Guru bilang ke Ir satu ayat saja, ya, surat Al-Isra. Karena apa? Karena ayat yang Irli bacakan itu sesuai dengan dalil yang Pak Guru pakai. Subhanalladzi asra bi ba'dihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam di hari lanjutannya ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam satu malam itu Nabi Muhammad Isra Miraj atau perjalanan dari Mekah menuju Baitul Aqsa atau Palestina, ya. Di Palestina itu Nabi Muhammad di sana juga bertemu para nabi dan sholat berjamaah. Nah, ini yang tadi Pak Guru sampaikan. Isra adalah perjalanan yang dilakukan Rasul bersama malaikat Jibril pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Ini perjalanan spiritual, banyak manusia-manusia yang tidak percaya. Tapi kita sebagai Muslim, ya, yang meyakini
bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, kita wajib meyakini adanya Isra Mi'raj. Ya, secara akal pikiran yang namanya perjalanan selama 1 detik ngeceling, ya. Ibaratkan saja Pak Guru ngeceling dari sini celing menuju ke Purwokerto. Ya. Bisa apa tidak? Pak Guru tidak bisa, tapi Nabi Muhammad zaman dulu dari Mekah ke Palestina itu bisa, karena Nabi Muhammad adalah manusia istimewa, ya, yang diberi mukjizat oleh Allah, ya. Kemudian Mi'raj adalah peristiwa naiknya Rasulullah dari bumi menuju Sidratul Muntaha. Tadi Pak Guru juga sudah sampaikan, Sidratul Muntaha itu mana? Di atas langit. Iya, di atas langit ke berapa? Ke-7. Berarti kalian memperhatikan, ya. Oh iya. Jadi yang namanya perjalanan Mi'raj itu naiknya Rasulullah dari bumi menuju Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah secara langsung. Berjumpanya tetapi dikasih hijab atau satir. Tahu satir? Satir itu apa? Satir tahu? Kalau di musola ada satir apa tidak? Pembatas antara laki-laki dan perempuan, tahu? Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah sama dikasih hijab atau satir atau pembatas. Karena kalau Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah dengan wujud manusia tidak akan kuat. Contohnya saja Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Allah di Gunung Tur Sina, baru melihat cahayanya saja sudah pingsan. Jadi Nabi Musa, tahu Nabi Musa? Nabi Musa sangat-sangat ingin bertemu dengan Allah. Nabi Musa itu diberi jawaban oleh Allah, besok saja di surga, jangan sekarang. Sekarang tidak akan kuat. Tapi Nabi Musa selalu meminta ingin bertemu. Ketika diiyakan, ya sudah, kita bertemu di Gunung Tur Sina. Setelah bertemu baru saja melihat cahaya Allah, belum melihat Allah, itu sudah pingsan. Karena apa? Karena yang namanya masih wujud manusia itu aslinya belum bisa melihat Allah. Kalau bisanya ketika apa? Nanti ketika sudah diangkat oleh Allah ke langit baru bisa. Paham ya? Di langit di sana Nabi Muhammad pun dibatasi satir. Berbicara, ya, berbicara dengan Allah. Tidak langsung melihat Allah, tidak, tapi ada satir, ada satirnya. Nah, ini yang paling penting agar nanti di kemudian hari kalian tidak salah paham. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat dan bagian dari yang harus diimani setiap muslim. Kenapa? Oh, berarti tidak fokus apa yang Pak Guru sampaikan. Fokusnya ke tulisan. Kenapa? Kalau begitu nanti juga Pak Guru akan meminta tugas, ya. Jadi silakan kelas 4, kelas 5, kelas 6 tugasnya Pak Guru minta karena kalian mencatat. Nanti silakan buat apa? Buat rangkuman. Ya, buat rangkuman yang menarik. Boleh 1 lembar, boleh di kertas manila, nanti boleh dihias. Hasilnya akan Pak Guru terapkan di majalah dinding sekolah. Ya, biar kalian nanti jadi terkenal. Ya, seperti apa? Seperti artis. Ya. Hasilnya nanti akan dipajang di dinding atau majalah dinding sekolah. Catatannya buat nanti sekarang kalian itu fokus apa yang Pak Guru sampaikan dulu ya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi ditemui Nabi naik ke langit ke-7. Ya, di langit itu langit pertama bertemu Nabi siapa? Nabi Adam. Yang kedua Nabi siapa? Nabi Isa dan Yahya. Nah, langit ketiga
Yusuf dan siapa? Dan Nabi Idris. Dan Nabi Idris. Langit keempat? Nabi Harun. Nabi Harun. Langit kelima? Nabi Musa. Langit keenam? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dan langit ketujuh? Langit ketujuh? Langit ketujuh? Ya, di atasnya langit ketujuh lepat Sidratul Muntaha. Nanti langsung bertemu dengan Allah, ya. Isra Miraj itu bisa dipahami dan diterima oleh manusia yang memiliki iman, ya, memiliki iman dan takwa. Kalian beriman apa tidak? Beriman apa tidak? Beriman, ya, beriman karena yang namanya Isra Miraj itu kan diperintahkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diperintah untuk apa? Sholat. Sholatnya bagaimana? Sholatnya diterangkan di dalam hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholatnya Nabi itu seperti apa? Sholatnya Nabi itu seperti apa? Sholatnya Nabi itu dijelaskan oleh para imam madhab. Imam madhab apalagi Pak? Imam madhab itu Pak Guru sebutkan ya, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Hambali. Mereka semua itu mengumpulkan para hadis, para ilmuwan ahli hadis. Ya, ilmuwan ahli hadis itu disampaikan atau meminta catatan-catatan hadisnya, kemudian dikumpulkan dari hadis siapa? An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Ibnu Khattab ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis-hadis itu semua dikumpulkan dari sahabat Aisyah, dari istri Rasul Aisyah, dari sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat siapa lagi? Nah, sahabat Anas, nah, sahabat apa lagi? Jangan tersenyum, ada namanya sahabat Anas bin Malik, bukan Anas Pak Guru, ya. Bahkan yang paling terkenal, sahabat yang paling dekat dengan Rasul adalah Anas bin Malik. Baru tahu kan? Ya, makanya belajar ilmu agama biar nanti paham. Itu para ulama madhab mengumpulkan hadis-hadis yang mana kita bisa mempelajari tata cara sholat. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah langsung mengajarkan sholat. Rasul mengajarkan caranya bagaimana? Caranya itu ketika para sahabat melihat Rasul sholat, kemudian diceritakan kepada yang lain. Di dalam Al-Quran itu hanya ada perintah sholat, ya. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Coba Pak Guru cabut dulu ya dia. Aha. Coba perhatikan Pak Guru. Iya. Perhatikan Pak Guru. Pak Guru ulangi sekali lagi. Kita tahu sholat dari mana? Dari Allah. Perintahnya dari Allah. Dari siapa? Dari madhab. Dari Al-Quran. Ada lagi dari mana? Dari Nabi. Dari mana? Ya, teman kalian itu pintar. Ada yang menjawab dari Al-Quran. Anak-anakku sekalian, perintah untuk sholat itu ada di Al-Quran dan hadis. Tetapi di Al-Quran itu tidak ada tata cara sholat. Loh kok bisa Pak? Bisa. Sholatnya diterangkan di dalam hadis. Maka dari itu, yang namanya dasar agama Islam, kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Perintahnya ada di dalam Al-Quran, tata caranya ada di dalam perintahnya ada di dalam Al-Quran, tata caranya ada di dalam hadis. Iya apa tidak? Iya. Di dalam Al-Quran diterangkan di sholat.
Di dalam Al-Quran diterangkan, dirikanlah sholat, tunaikanlah, 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 beda tunaikanlah, 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 tunaikanlah zakat. Iya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi itu adalah perintah kita sebagai muslim untuk sholat. Tata caranya ada di dalam hadis. Hadisnya siapa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama itu diterangkan seperti tadi Pak Guru sampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan Nabi sholat itu seperti apa? Nabi sholat itu ya ketika para sahabat mendengar, ketika sahabat Abu Bakar contohnya, oh Rasul, saya melihat Rasulullah itu melafalkan niat sholat. Niatnya seperti apa? Usolli fardal maghribi salatan mus. Ya, alhamdulillah hafal. Kemudian ada lagi sahabat Umar melihat ketika Nabi sudah selesai niat, Nabi itu melafalkan yang namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, setelah Allahu Akbar membaca doa iftitah. Doanya Rasulullah memang ada banyak. Ada doa iftitah yang pakai kabiro dan ada yang memakai Allahumma bangit, Allahumma bangit. Baik, nah ya, sahabat tidak paksa karena Nabi itu ya memang kadang memakai kabiro, kadang juga memakai Allahumma bangit. Ya, sahabat tidak sah. Yang tidak sah itu ketika orang itu tidak baca. Ya. Allahu Akbar berbebas senggol-senggolan, sholatnya asal sholat, ngobrol dengan teman. Ya atau tidak? Setelah takbiratul ihram iftitah, Nabi membaca surat Al-Fatihah. Hafal? Kalau tidak hafal terlalu kebanget. Setelah Al-Fatihah, Rasulullah membaca suratan pendek. Suratannya pendek itu seperti apa? Bebas. Wah, Aziz ada yang bilang inna atoina, betul. Watin, betul. Apa lagi? Anas boleh. Al-Falaq boleh. Al-Maun boleh. Al-Ikhlas, betul. Apa lagi? An-Nasr. Ya, setelah membaca surat pendek dilanjutkan dengan gerakan. Ayo, gerakan apa? Gerakan ruku. Ayo diingat masa sujud. Setelah membaca surat pendek dilanjutkan dengan ruku. Bacanya ruku tahu? Apa coba? Subhana rabbiyal wa bihamdihi. Ya, disunahkan membaca Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Kalau kelebihan, ada pertanyaannya bagus dari teman kalian yang bernama Aziz. Ketika Pak kalau lupa atau kelebihan bagaimana? Setelah at-tahiyat selesai nanti dilanjut sujud lagi sebanyak 2 kali. Sujudnya bacanya apa Pak? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Itu ketika kalian lupa ya atau terlalu banyak membaca subhanallah karena mungkin kalian terlalu khusyuk. Pak, aku khusyuk banget Pak. Aku macamnya ping 1000 ini Pak. Ya, ping 1000 itu berapa? Tidak apa-apa. Nanti setelah at-tahiyat, setelah salam, boleh sebelum atau setelah salam ya.
boleh setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini as'alukal fawzabil jannah. Kemudian assalamualaikum, ini as'alukal najatam minan nar, sampai terakhir. Kemudian jangan langsung ada gerakan lain. Ketika langsung ingat, tadi saya lupa, lanjut sujud. Sujud subhana man la yanamu wala yasbu. Kemudian duduk lagi, duduk sejenak, ditahan, ya. Duduk, setelah duduk sujud lagi, subhana man la yanamu wala yasbu. Kemudian duduk lagi, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini as'alukal fawzabil jannah, dan sampai terakhir. Paham ya? Itu ketika kalian lupa, ya, di dalam sholat kau membaca subhanarabbiyal azim sebanyak 1000 kali. Nah, disunahkan kan hanya 3 kali. Setelah rukuk dilanjutkan dengan apa? Duduk di antara dua sujud. Ya, bacanya apa? Rabbik firli. Sami Allahu liman hamidah. Rob mil'us wa mil'ul Arti. wa mil'si min. Alhamdulillah hafal semua ya. Hafal ya. Setelah berdiri langsung dilanjut sujud. Allahu Akbar. Bacanya apa? Subhana rabbiyal Subhana Subhana. Sama juga dibaca sebanyak berapa kali? 3 kali. Disunahkan 3 kali. Ya. Kalau lupa lagi, ya sujud kayak tadi yang Pak Guru sudah jelaskan ya. Sama, ketika kalian lupa membaca terlalu banyak, Pak ruku udah 1000, sujudnya 20.000. Ya sujud sahwi namanya. Subhana man la yanamu wala yasbu. Iya. Ya nanti ya. Terus kemudian setelah sujud dilanjut dengan duduk di antara dua sujud. Bacanya tahu? Tahu. Apa bacanya? Rabbil firli Warhamni 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 warhamni. Alhamdulillah. Hafal semua ya? Hafal. Lanjutkan ya. Pokoknya ngaji itu dari kecil sampai tua. Pak Guru saja yang sudah besar itu masih ikut ngaji. Ngaji di mana sih Pak? Di masjid. Pak Guru masih sering mendengarkan ceramahnya Pak Kiai. Walaupun Pak Kiainya sudah sepuh, Pak Guru dengarkan. Selain Pak Guru mendengarkan di musola, di masjid, ketika ada pengajian ya diikuti. Jangan cuma sukanya aja. Ada pengajian nanti beli pop ice, ada pengajian nanti beli teman mainan kritikan. Ya. Kenapa? Jadi ketika pengajian ya fokus isi dari ngajinya, ya. Kayak Pak Guru tadi, Pak Guru di sini menjelaskan tentang apa? Betul sekali, Isra Miraj ya. Isra Miraj perjalanan Nabi dari Makkah menuju Baitul Aqsa, dari Baitul Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Kemudian diperintahkan untuk sholat. Nah, Pak Guru sekarang melanjutkan membahas mengenai tentang sholat. Setelah tadi duduk di antara dua sujud, dilanjutkan dengan sujud lagi. Bacaannya juga sama, subhana rabbiyal a'la bihamdi sebanyak 3 kali sunahnya ya. Selanjutnya berdiri lagi baca surat Al-Fatihah ditambah
suratan pendek, ruku lagi, berdiri lagi, sujud lagi. Kalau ditotal dari rakaat pertama sampai terakhir sebanyak 3 kali. Itu sholat maghrib. Karena tadi Pak Guru melafalkan niatnya niat sholat maghrib. Ya, sampai datangnya at-tahiyat. Kalian hafal doa tahiyat? Doa tahiyat akhir hafal? Coba kita baca bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut Thayyibatu lillah. Assalamu Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sayyidina Muhammad Sayyidina Ibrahim wa ala yang depan jangan terlalu cepat, ikuti yang belakang, kan yang belakang di kelas kalian ya, jadi jangan terlalu cepat. Ayo bacanya harus bareng. Kasihan yang belakang ya. Kalau yang di depan banget yang belakang komunal what's the meaning of komunal? Ketinggalan ya. Nah, dari itu harus pelan. Apa kalau sholat seperti itu banter banget? Patas. Zamannya Pak Guru kecil itu kalau sholat banter banget dikatain apa? Kayak pinjeng lagi papung ya, lagi mandi. Pinjeng mandi sih gimana? Cepet sekali. Iya atau tidak? Iya nanti ya. Jam terbangnya Pak Guru masih lama. Ya sabar ya. Iya. Jadi ketika sholat itu kita harus istiqomah. Ya. Sehari berapa kali? 50 5 kali. Rajin apa tidak ketika sholat? Ketika suara azan berkumandang, kalian cepat-cepat langsung ambil air wudhu apa tidak? Ya dong. Ambil air wudhu apa tidak? Mulai sekarang ketika kalian jawab iya, besok Pak Guru itu apa? Memperhatikan. Jadi besok kan Pak Guru bel. Kalau sudah Pak Guru bel berarti waktunya untuk sholat. Kalau waktunya sholat berarti cepat-cepat ambil air wudhu. Air wudhu. Iya apa tidak? Ya jangan nanti Pak nanti nunggu kloter kedua Pak. Pak nanti nunggu kloter ketiga Pak. Jangan batal-batalan. Tidak boleh. Jangan ya. Itu bisa dianggap sebuah dosa karena membuat orang marah. Tahu marah? Ngambek. Jangan membuat manusia bodoh. Bodoh itu bahasa Arab. Marah tidak boleh ya. Kalau salah satu anak atau teman kalian merasa tersakiti gara-gara kalian memegang, ya kan mungkin marah, hatinya sakit atau sakit hati, ulangi terus air wudhunya, wudhu terus ya, kalian langsung bisa tertulis tercatat dosa gara-gara sering membatalkan wudhu. Paham ya? Jadi ketika sholat itu, ketika mendengarkan atau sudah waktunya sholat, harus langsung apa?
langsung wudhu. Halo, Hai. mendengarkan? Makan. Memperhatikan? Perhatikan. Pak Guru tadi bilang apa? Harus cepet apa? Pak Guru tadi bilang apa? Kalau bel berbunyi. Pak Guru tadi bilang apa? Nah, kan? Kalau bel berbunyi. Cepat-cepat mengambil air wudhu. Ya, cepat. Orang yang paling baik adalah menyederhanakan waktu Sholat. cepet-cepet, jangan nanti. Nanti. Kalau cepet-cepet berarti pahalanya ya langsung cepet. Cepat. Kalau nanti ya pahalanya juga ikutan. Nanti. Nanti. Ya kalau ingat, kalau lupa, naudzubillah ini. Baik. Jangan sampai kita melupakan yang namanya Sholat. sholat, karena as-sholatu imaduddin. Artinya adalah Sholat lebih. sholat adalah tiang agama. Kalau kalian tidak pernah sholat, ya kalian tidak punya tiang pendirian, ya, tidak punya apa namanya, pegangan hidup. Oh iya. Kalau waktunya sholat, jangan ikut perempuan. Kadang perempuan kan itu ada halangannya. Ya karena perempuan itu kan ada yang, ya. Jadi ikut. Kalau yang laki-laki harus rajin sholat. Halo. Masa sebentar-sebentar Pak Guru harus bilang halo, ya. Perhatikan Pak Guru. Itulah perintah sholat yang disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Kita kembali lagi ke Isra Mi'raj ya. Nah, jadi di dalam Isra Mi'raj itu ada beberapa hikmah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengenai mukjizat. Yang namanya mukjizat merupakan yang namanya Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang sangat besar. Ya, Nabi Muhammad itu memiliki banyak mukjizat. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Muhammad memiliki Al-Quran. Al-Quran juga termasuk Mujizat. Nah, kembali lagi ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang sangat besar karena terjadinya sebuah peristiwa yang mana Nabi Muhammad bepergian dari Mekah ke Palestina dalam sekejap, lebih cepat kecepatannya dibandingkan dengan kilatan cahaya. Ya. Setelah ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di dalam Sidratul Muntaha, ketika akan dalam perjalanan Nabi Muhammad juga diperlihatkan peristiwanya apa saja. Baik, Pak Guru akan sampaikan satu persatu. Ya. Peristiwa yang pertama adalah Nabi Muhammad melihat sebuah kuburan yang bisa dikatakan bagus dan baru. Kuburannya siapa itu? Kuburannya pelayannya Raja Fir'aun. Siapa Raja Fir'aun itu? Raja Fir'aun adalah raja yang kejam. Iya betul. Karena apa? Karena zaman dulu itu Raja Fir'aun. Halo. Raja Fir'aun itu dulu menganggap dirinya adalah Tuhan, yang mana semua yang ada di istana kerajaan dan seluruh negeri itu harus menyembah Fir'aun. Tapi ada satu orang yang tidak mau menyembah. Dia hanya menyembah Allah. Dia adalah pelayannya Raja Fir'aun. Ketika dia menyisiri anaknya Fir'aun,
tiba-tiba sisirnya Jatuh. ketika jatuh tidak sengaja refleks pelayannya itu berkata apa ketika jatuh, innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. Terus anaknya lapor, loh Pak, dia kok bilangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bahasa sananya segala sesuatu itu pasti kembali kepada Allah, aku bukan kembali kepada Fir'aun. ya, lapor. Terus kemudian diadili, kamu mau masih menyembah Allah apa menyembah saya? Kata Fir'aun zaman dulu. Pelayannya itu menjawab, saya tetap ingin menyembah Allah. Langsung pelayannya dimasukkan ke air mendidih hidup. Udah aja Pak. Pak. Dan langsung meninggal. Maka dari itu kuburannya harumnya wangi. Selain peristiwa itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan ada seorang anak yang membaca Al-Quran di balik batu neraka. Nabi Muhammad bertanya, siapa sih anak itu? Dia adalah anak-anak yang tidak mau dipanggil orang tuanya. Contohnya, Mas, Mbak, biasanya kan disuruh, kalian tuh bingsrung mainan game terus, kalian tidak mau menjawab. Padahal anaknya anak yang rajin, anak yang soleh, tidak pernah lepas dari sholat. Dia itu kok membaca Al-Quran di neraka, kok bisa sih? Karena ketika dipanggil orang tua tidak langsung menjawab. Maka dari itu ketika dipanggil orang tua langsung jawab. Dalam Pak, dalam Bu, langsung menuju orang tua, jangan bulah, berisik lah gitu lah, kok itu dosa. Tidak boleh. Anak yang rajin sholat saja ketika tidak mau dipanggil orang tuanya masuk neraka, apalagi yang tidak mau sholat. Maka dari itu kita harus lengkap, ya rajin sholat, ya patuh kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita masuk neraka. Allahumma amin. Jangan sekali-kali kita masuk neraka. Allahumma amin. Kayak gitu bingung. Ya? Jangan kita masuk neraka, betul kan? Betul. Amin, ya atau tidak? Ya. Kita bingung, ya. Ya. Ada peristiwa lagi, ada apa? Banyak. Kalau dikisahkan satu persatu nanti habis waktunya. Kemudian ketika di depan pintu neraka, Nabi Muhammad itu melihat siapa penjaga pintu neraka? Malaikat. Yang namanya malaikat Malik itu berbeda dengan malaikat yang lain. Kalau malaikat Malik itu tinggi, besar, seram. Kalau penjaga pintu surga itu kan sudah murah senyum ya. Kalau malaikat Malik itu seram. Senyumnya seumur hidup hanya satu kali. Itu pun ketika bertemu dengan Nabi Muhammad baru dia senyum. Dari dulu itu udah semut, serius. Ketika bertemu Nabi Muhammad baru saya malaikat karena menjaga pintu surga bagi anak-anak yang nakal, rewel, bandel, tidak nurut orang tua, cekewek, langsung berobus. Maka dari itu jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik. Kita selalu berharap bertemu dengan malaikat Ridwan. Ya atau tidak? Ya. Kenapa? Ya. Hikmah yang kedua adalah rihlah bagi Nabi Muhammad setelah Amul Husni, ya. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan rihlah. Tahu rihlah?
Rihlah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tetap perjalanan. Perjalanan. Ya, Perjalanan. ya. Jadi perjalanan itu wajib kita yakini bagi semua umat Islam. Karena dari perjalanan itulah Allah memerintahkan kita umat manusia untuk sholat, untuk beribadah, mendapatkan pahala dan nanti masuk surga. Allahumma ya. Kemudian yang terakhir, ujian bagi umat Islam mengenai kepercayaan. Jadi kita orang Islam ini juga merupakan sebuah ujian. Ujian apa sih Pak? Ujian bagi orang-orang yang tidak percaya. Ya. Kita sebagai umat Muslim atau orang Islam wajib percaya dengan adanya Isra. Kalau tidak percaya berarti dia belum yakin sepenuh hati. Iya atau tidak? Itulah hikmah yang bisa kita pelajari. Hikmahnya dari pelajaran Isra kemudian Pak Guru mau mengajak sholawatan. Pak, kenapa sholawat sih? Karena kita mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamat, ya. Mengharapkan syafaat itu apa Pak? Syafaat itu sebuah pertolongan. Ketika kita membacakan sholawat itu adalah doa semoga selamat. Pak, Nabi Bob sudah pasti masuk surga, kenapa dikasih sholawat? Kenapa harus didoakan? Karena ketika kita mendoakan orang lain, otomatis kita mendoakan diri sendiri. Itu satu. Yang kedua, ibarat seperti ini. Nabi Muhammad itu kan air, tahu gelas yang sudah terisi air penuh. Air penuh itu adalah amal ibadah. Ketika kita tambah air itu dengan sholawat, berarti airnya akan luber. Luberan itu yang akan menjatuhi, ya atau tidak? Ya. Dan itu yang akan kita harapkan di yaumil kiamat nanti, ya. Hafal sholawat Jibril apa tidak? Apa itu sholawat Jibril? Tidak hafal? Sholawat Jibril adalah sholawat yang paling pendek. Sholawat yang paling pendek. Kemarin pas apa ya namanya? Pintar, pas muludan Pak Guru sudah menerangkan sholawat yang paling panjang sampai yang paling pendek. Ya Pak tidak? Masih ingat? Sholawat yang paling panjang itu seperti apa? Katanya masih ingat. Lupa? Mau diulangi? Ya, Pak Guru bacakan sholawat yang paling panjang ya. Bisa. Coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholatan tunajjina biha min jamil ahbani wal afat wa ta'dilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha min a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sal. Yang lebih pendek lagi ada apa? Ada. Ingat lagi sholawat yang ada di at-tahiyat. Ya apa tidak? Oh iya, ingat apa tidak? Di tahiyat ada sholawatnya apa tidak? Wow. Ayo. Ada ya. Kemudian yang paling pendek lagi ada.
Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hud biyadi ala khillati adrikni. Itu namanya sholawat adrikni. Pak, pendek lagi lah. Pendek lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendekin lagi Pak. Ya, kalau pendekin lagi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pendekin lagi Pak lah, kurang pendek isinya dakwah. Ya, paling pendek ya sallallahu ala Muhammad. Itu terkenal dengan yang namanya sholawat Jibril. Sallallahu
Ya, semoga kita termasuk dari umatnya Nabi Muhammad yang disukai Allahumma amin. Jangan lupa setiap hari kita harus membaca sholat agar kita juga selamat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Wis. Oh siap, terima kasih. Pak Guru ya akan memberikan sebuah pertanyaan atau kuis bagi anak-anak yang tahu dan paham. Siapa cepat dia dapat? Angkat tangan, jangan langsung jawab, angkat tangan dulu. Paham? Kalau langsung jawab, gugur. Angkat tangan, ya. Pak Guru akan membuat kuis mengenai apa yang tadi Pak Guru sampaikan. Ya. Kuis yang pertama adalah dengarkan baik-baik. Siapa yang cepat bisa langsung angkat tangan, Pak Guru langsung tunjuk. Jangan langsung jawab. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari mana ke mana? Angkat tangan. Ya. Ini dulu. Kemana? Betul sekali. Dari Mekah ke Baitul Aqsa. Tepuk tangan buat teman kalian. Langsung Pak Guru kasih door prize berupa Book of Sidu. Sidu dalam bahasa Arabnya adalah Nurul Ard, cahaya dunia atau sinar dunia. Nurul Ard. Pertanyaan yang kedua. Sebelum pertanyaan kedua, Pak Guru juga tidak ingin kalah dengan Pak Agung. Ya, Pak Agung biasanya pintar sekali dan tepuk. Sekarang Pak Guru mau menunjukkan tepuknya Pak Guru. Kayaknya tidak lebih baik ya. Pak Guru mau coba berusaha. Coba tepuk satu, kalian tahu? Satu ya. Dua. Kalau tiga tidak tepuk. Sudah siap? Tepuk satu, 2, 3. Tidak tepuk. Berarti kurang konsentrasi. Belum makan ya? Nanti sebentar lagi makan. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Siap-siap. Tadi Isra, sekarang Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari mana ke mana? Angkatan. Ya, Eka dulu. Betul, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tepuk tangan buat teman kalian. Pertanyaan ketiga. Siap, ini pertanyaan yang paling mudah. Pertanyaan yang ketiga. Kendaraan apa yang dinaiki Nabi Muhammad? Ini dulu. Hah? Betul sekali. Tepuk tangan buat teman kalian. Namanya adalah buruk. Sudah siap pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan keempat. Boleh? Tidak harus semua. Ya. Iya. Dari Bapak Ibu Guru, Pak Agung mau coba? Pertanyaan keempat. Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan, ya itu dulu. Saya gugur, ulangi lagi. Jangan langsung dijawab, ya. Angkat tangan dulu. Bertemu dengan Allah nanti dulu. bertemu dengan Allah karena
Betul. Karena Nabi Muhammad akan diberi perintah untuk melaksanakan dulu Atta. Ketika diberi perintah untuk melaksanakan sholat, Nabi Muhammad awal mula diperintahkan sholat sebanyak berapa kali? 5 kali. Jangan jawab dulu. Setelah diberi perintah sholat sebanyak 50 kali, kemudian Nabi Muhammad mau turun, tapi bertemu dulu dan dihadap oleh salah satu nabi yang menyampaikan bahwa umatmu tidak akan kuat sholat selama 1 hari 50 kali. Siapakah nabi tersebut? Nabi siapa? Betul sekali, Nabi Musa. Tepuk tangan buat kawan-kawan. Ya. Lagi. Sebelum kita lanjutkan, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat bukan tepuk pramuka ya. Bagaimana itu tepuk pramuka? Tenang ya, masih banyak. Tadi Pak Guru menyampaikan sebuah peristiwa Isra Miraj. Ya, salah satu peristiwa Isra Miraj itu ada anak yang membaca Al-Quran di balik batu besar di neraka. Itu kira-kira anaknya kenapa angkat tangan? Ya dulu. Karena apa? Tidak bisa. Yang lain? Itu kenapa? Betul sekali. Karena ketika dipanggil orang tua tidak langsung menjawab dan langsung menuju ke arah orang tua. Kemudian ada berapa lagi Mas? Udah berapa sih? 5? Ya udah. Iya. Satu lagi, pertanyaan yang paling mudah. Ini terakhir. Ya. Sebelum pertanyaan kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk Banyumas sekarang ya. Tepuk Banyumas. Iya kita. Banyumas. Nah. Pertanyaan yang terakhir, the last question. Ya, Pak Guru kasih kesempatan untuk yang bagian belakang tadi kok bagian sini terus Pak Guru juga lupa ya. Belakang kok tidak angkat tangan. Sila ada yang 2 di bawah. Untuk kelas belakang. Kalau kelas 1-2. Kelas 1-2 ya. Tadi peristiwa yang ya sebelum apa itu? Nabi Muhammad ketika melewati neraka itu di depan pintu bertemu dengan malaikat Kelas 1-2. Kelas 1. ya, kelas 1 kelas 2. Ada lagi? Apa? Ditunjuk dulu baru jawab. Kamu kelas 6. Ini pertanyaan buat kelas 1 dan kelas 2. Ayo kelas 1 dan kelas 2 siapa? Bukan. Malaikat yang menjaga pintu neraka. Iya itu pintar sekali. Malaikat Malik berdiri. Nah ya. Ya itu kuis hari ini. Nantikan kuis-kuis selanjutnya di hari besar agama Islam yang lain. Selain itu, kenapa? Sudah duduk belum?
duduk dulu. Ya, sudah lelah? Sudah capek? Ya. Pak Guru baca doa dulu ya. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan di akhirat dan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kita baca doa bersama-sama, nanti kalian amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki lapang dan ya Allah. Ya Allah, kami selamat dan termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari Pak Guru, semoga hikmah dari hari ini bisa kita belajar bersama-sama. Setelah ini jangan langsung buka, nanti ada pengumuman, duduk dulu. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sebentar, untuk sementara anak-anak belum bersiap-siap untuk keluar ya. Sebelum nanti kita tutup, ada beberapa informasi yang perlu Pak Guru sampaikan. Yang pertama, untuk makan setelah acara Isra Mi'raj selesai, nanti anak-anak boleh menikmati yang sudah dibawa bekalnya di kelas masing-masing ya. Nanti berdoa dulu ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan hari Jumat Ibu, misalkan kita gunakan untuk lomba memperingati hari ulang tahun Banyumas, tidak apa-apa. Hari Jumatnya Islam boleh. Ya, perlu Pak Guru sampaikan untuk hari Jumat besok. Besok kan Kamis, ya. Jumat nanti SD kita akan mengadakan kegiatan perlombaan untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Banyumas yang keberapa Ibu? Oh iya, yang ke 400 sekian ya, nanti dicek lagi. Sudah tua ya? Oke ya, kalau tidak salah 452 tahun Kabupaten Banyumas. Kalau tidak salah di Kabupaten di Purwokerto ada banyak kegiatan. Di antaranya ada kirab, bea, pusaka atau apa ulang tahun itu, ya. Ada iring-iringan, ya kan? Kemudian ada juga nanti biasanya ditutup dengan kegiatan festival kentongan biasanya malam hari. Ada yang pernah nonton? Malam hari di itu sekitar alun-alun biasanya ya, jalan utama. Hari Minggunya ada kirab seperti karnaval ya kalau untuk Agustusan ya. Kemudian hari Jumat kalau tidak salah malam Jumat apa malam Sabtu depannya itu yang festival kentongan diikuti oleh banyak sekali peserta ya, grup kentongan. Nah, untuk lombanya ya kemarin sudah dirembuk dengan Bapak Ibu guru yang lain. Yang pertama nanti kita siapkan untuk lomba gobak sodor, permainan khas ya, permainan tradisional
ya, yang harus kita lestarikan. Kemudian yang kedua ada lomba balap egrang. Ada yang punya egrang? Oke, lebih jelasnya nanti yang balap egrang kelas berapa?